Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'aduna rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaaluna faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihuna. Alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallina rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsha'u fiha wa la tukallimuni innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizuna. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'addina. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'una. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la
fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minina. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiquna illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Shadaqallahul 'azim. Ibu orang kana tajwid nanya tanya dulu kana tauhid mun katinggal ibu ya tauhidnya bilih jalan konsen kana tajwid nya mun aya 15 detik lah. Wede kanu name kode di kawitannya Anur, surah Anurnya. Dewi kami mohon. Suratun anzalnahu wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Anur teh harus anur teh cahayanya punya. Cahaya anu paling penting kayak orang teh hidayah namanya hidayah. Kan orang kayak hidayah insyaallah orang aya di jalan nu lurus ya punya. Hidayah teh ibu sok direndengkeun sareng taufik jodoh ya. Hidayah. Ya. Hidayah jodohna dengan taufik ya. Hidayah itu Bu, kalau di kita ibarat jembatan. Misalnya ada sungai Bu ya, untuk menyeberangi sungai itu perlu jembatan ya. Kalau nggak di jembatan, perahu misalnya ya. Nah, jembatan atau perahu itu hidayah Bu. Kalau ibu mau nyeberang ada jembatan, berarti ibu dapat hidayah.
Apakah ibu menyeberang atau tidak, itu masalahnya. Kalau ibu setelah ada jembatan ternyata menyeberang, ya, ketika ibu dapat jembatan itu disebut dapat hidayah, ketika ibu menyeberang disebut dapat taufik. Paham nggak? Ah, Mbak Ani nih menyeberang, ada jembatan, berarti Mbak Ani dapat hidayah. Nyeberang nggak? Nah itu masalahnya kan. Kalau nggak nyeberang, berarti belum dapat taufik, dapat hidayah aja. Iya, kan kita perlu jembatan itu buat apa? Buat nyeberang. Ada jembatan tapi nggak diseberangi, berarti dia dapat hidayah, nggak dapat taufik. Gitu maksudnya. Walaupun diseberangi dapat hidayah dapat taufik. Nah eta ayana jembatan itu hidayah, diseberangi itu jembatan taufik. Jadi mana yang penting, taufik atau hidayah? Nah, karena bisa saja orang dapat hidayah, tidak dapat taufik. Ya, ada jembatan dia nggak mau nyeberang, berarti dapat hidayah, tidak dapat taufik. Ada jembatan dimanfaatkan untuk menyeberang, dapat hidayah, dapat taufik. Yang paling penting tentu taufik, tetapi untuk taufik harus hidayah dulu gitu maksudnya. Tetapi setiap orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Contoh dalam kehidupan, ibu tahu sholat itu wajib, itu hidayah. Ketika kumandang adzan tiba, lalu ibu tidak sholat, nah misalnya dari duhur sampai asar ibu nggak sholat, berarti ibu tidak dapat taufik. Hidayah udah dapat, taufik nggak dapat. Paham bu ya? Yang terpenting itu adalah taufiknya, tetapi untuk dapat taufik hidayah dulu, gitu aturannya. Tetapi orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Banyak orang tahu sholat itu wajib tapi nggak sholat, berarti dia dapat hidayah, tidak dapat taufik. Nauzubillahi min. Tahu ngaji itu wajib tapi nggak ngaji, kecuali sakit ya. Maksudnya ya nggak sama sekali, banyak orang gitu bu, banyak. Iya, kalau nggak ada alasan nggak ngaji, dosa badan namanya. Saya juga pernah celek bu ya, lihat orang rajin ke masjid, wah jika orang soleh, karena memang ada hadisnya bu. Kalau orang mula jamaah ke masjid sering, pastikan dia itu orang beriman. Ada orang begitu, rajin ke masjid. Saya salut bu, rajin suka beberes batang. Nah, susah saya dekati itu orang karena kelihatannya nggak bisa baca Quran, bu ya, bisa baca Quran. Ngobrol biasa baik-baik ya. Akhirnya saya ajak, Pak, kita belajar Quran yuk bareng-bareng sama saya. Langsung dia menolak. Wah, saya mau matanya udah lamur katanya. Langsung nolak. Oh, udah saya tahan bu. Oh, saya ngerti dia nggak mau. Jadi sebenarnya nggak setiap orang, ya. Kalau di zaman Nabi sih pantas, setiap orang ke masjid pasti beriman. Nah, sahabat semua tuh. Nah sekarang beda. Ada orang yang hanya sekedar ingin dilihat orang gitu, aktif ke masjid, tapi dia enggak meningkatkan keilmuannya. Nah itu dia tuh semua dolim terhadap dirinya sendiri bu. Karena yang terpenting dari Islam, yang paling wajib dari Islam itu adalah ngaji. Dengan ngaji itulah kita bisa meningkatkan kadar iman, ya bu ya. Kadar terutama ilmu hal. Ilmu hal itu ada 4 bu ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tajwid, dan ilmu akhlak. Iyalah kita belum sampai ya ke sini. Ini paling hebat bu ini akhlaknya kita. Kita perdalam dulu di sini nih di pembacaan Al-Qur'an. Tauhid juga belum semua bu ya. Tapi insya Allah akan kita tuntaskan lah. Semoga kita panjang umur ya. Iya bu, coba kita tanya. Kamu ingin sehat, ingin sakit? Jawabannya? Ingin sehat. Ingin sehat. Untuk apa sehat? Untuk Kebanyakan bu, orang ingin sehat itu ingin bisa menikmati, ya gitu, menikmati nikmat dari Allah, ingin bisa lihat pemandangan, ingin bisa makan, rata-rata ke sana. Apa itu salah? Nggak salah, tapi yang terbaik sehat agar kita ibadah, itu yang hebat. Coba tanya, untuk apa sehat? Kalau jawaban untuk ibadah bagus, ya bagus, harus gitu kita gitu. Karena kalau tidak sehat, ibadah juga malas bu. Korea lebih berat waktu kita sakit. Anu sehat besok Iya, komo. dipaksa. Nah itu pentingnya topik dan hidayah. Udah tahu nih sholat tapi badan sakit. Nah kita sayang badan atau sayang iman gitu kan. Kalau sayang badan, nah kita mungkin nggak sholat. Jadi kadang menyayangi diri sendiri itu salah bu. Terlalu sayang sama diri gitu. Akhirnya celaka. Memanjakan diri. Nah itulah memanjakan diri punya. Tapi iman nggak dirawat.
Kayak orang tadi diajak ngaji, tadi yang nggak bisa, bilangnya matanya udah lamut. Padahal banyak orang yang tidak melihat bisa baca Quran. Kenapa? Karena sungguh-sungguh Bu, ada keimanan. Niat, ada keimanan, sungguh-sungguh. Kita juga dari AIU. Alhamdulillah. Balawal oke jual. Balawal ge gereja. Kan udah ada. Ini kita jadi saksi Bu. Jadi semua di daerah tuh nanti kita jadi saksi. Oh si Anu sok ngaji gitu. Di akhirat tuh bisa saling tolong Bu. Ada dalam hadisnya. Karena wira geus naik ke surga ya mana pada ngajar ketinggal ya. Bu masuk. Enggak, nunggu Pak Ustad, nunggu Bu. Euis, nunggu Mbak misalnya. Didatangkeun. Nah, eta namanya naon? Syafaat. Hakikat nama memang ti Allahnya melalui nabi dulu gitu. Ti nabi disebar gitu kan. Jadi ibu-ibu taufik dan hidayahnya tolong ibu-ibu nih yang suka ngaji harus lebih paham daripada masyarakat umum gitu mungkin saya Bu ya. Antara taufik dan hidayah yang terpenting itu adalah taufiknya. Tentu juga dapat taufik harus hidayah dulu. Tetapi orang yang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Ya, tahu sholat itu wajib, dapat hidayah. Melaksanakan itu gitu. Kalau melaksanakan berarti dapat taufiknya. Taufik mah itu diproduksi ku Allah tiap saat. Hidayah mah cukup sekali. Cukup nyawa sholat teh wajib beres hidayah mah diantep. Tapi taufik, nah kan ku Allah diproduksi sama terus. Ibu hari ini dapat taufik sholat duhur, dapat taufik lagi sholat asar, dapat taufik lagi sholat maghrib. Tidak dapat taufik, malas deh sholat. Sehingga kita nggak boleh merasa bahwa apa yang ada di diri kita ini milik kita, jangan Bu. Semua juga hak guna pakai untuk ibadah kepada Allah, punya Allah segalanya ini. Sehingga orang kalau membuat sesuatu dipuji sok bangga, tapi bukan hasil dia sebenarnya. Oke, ibu ngambil kue, teh dipuji, ibu ini raos teh bunga kita teh karena hakikatnya bukan kita yang membuat enaknya punya. Sok ada kira-kira orangnya campuran-campuran untuk kue teh begitu cak orang lain teh bingah orang teh. Terus yuk, jadi orang teh merasa bunga oleh sesuatu yang bukan milik kita. Ibu bisa ngelada teh. Nah lada nanya nawan. Cengek cik ari lada dijieun ku cengek. Sane. Cengek dijieun ku lada. Sane. Jadi cengek jeung lada teh misah bae teh ku Allah dua dana oge. Nah ibu mah kedah kitu tukang ngaji mah berpikirnya, oh ninggalin makanan teh emut ka Allah kayak kata menang Allah gitu. Subhanallah. Subhanallah. Dikira terus karena jadi cara sendiri nah hati ibunya. Ingat banget kalau wah enak. Tapi emut kanu ngadamelna gitu. Itu orang Islam. Ya, kadang kan orang ayang baso mikir enakna, teu mikir saha nyen keenakan eta. Nah, orang tuh ditingkatkeun. Bukan cuma enaknya yang kita pikir, tapi siapa yang mungkin biar ada rasa syukurnya punya. Aduh hebat orangnya. Ka urang mah paring sehat, ka urang mah paring tuangan. Mere we alo mah gawena teh Bu, urang teh badah teh kaleuwih. Pak, ngartos kaleuwih. Keterlaluan gitu, Pak. Keterlaluan. Nah, sekali lagi ya, saya ulang-ulang biar ibu paham antara hidayah dan taufik. Yang terpenting itu adalah taufiknya ya. Tapi untuk dapat taufik harus hidayah dulu ya. Orang-orang kafir juga banyak, mereka udah tahu Islam itu baik ya, tapi mereka nggak mau masuk Islam. Berarti hidayah udah dapat, tapi belum dapat taufik. Taufik itu pun diproduksi oleh Allah itu ya. Jadi kita selalu memohon supaya diberi taufik dan hidayah dan taufik. Mau dibolak-balik boleh silakan. Di Al-Qur'an cuma satu Bu yang menyatakan itu. Wa ma taufiki illa billah, kalau masalah gitu di kalimat. Pernah Allah kelewat kita. Cuma satu kalimat taufik. Jadi ini An-Nur ya Bu, An-Nur. Surah ke-24-nya, juz ke-18-nya. Surah An-Nur Makkiyah cenah Bu. Surah An-Nur teh diturunkeun di kota Madaniyah Bu nya. Madaniyah ada tulisannya? Ya, di kota Madinah. Berarti di kota Madinah mah atau hijrah Rasul nyebutnya. Kapan ayat anu lungsur di kota Makkah disebutna Makkiyah, anu di kota Madinah Madaniyah. Aya 2 kali sifikasi bunnya. Eta malaikat Jibril teh turun ti Baitul Izzah teh ka lempeng Bu ka handap. Mun teh mah ieu Ka'bahnya Baitullah lurus tah terus bade kena baru belok.
Di mana kanjeng Nabi aya pamina kanjeng Nabi di Mekah eta ayat nu dicandak ku malaikat teh sebabna golongan makiyah gitu. Golongan ayat-ayat nu diturunkeun di kota Mekah gitu. Makiyah teh kitu maksudna. Golongan ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau Nabi sedang di Madinah disebutna Madaniyahnya. Golongan ayat-ayat diturunkan di kota Madinah. Ayo Bu, ketika di Mekah mah kebanyakannya tauhid, Bu. Rasul teh 10 tahun lebih dakwah tauhid. Baru setelah mau ke Madinah diwajibkan sholat. Sebelumnya nggak wajib sholat. 10 tahun Bu, nggak wajib sholat. Tauhid lah, sehingga tauhid itu paling penting. Jadi ruhna Islam. Karena kalau orang tidak bertauhid, segala amal kebaikannya hilang nanti. Kayak dia lah ibu teh ngambil pasirnya dipurulukeun kana batu, tebas ku angin, teu aya tauhid mah. Sehingga di kitab Ihya disebutkan bahwa amal yang sudah dipardukan oleh Allah kepada makhluknya yang sangat disukai Allah yaitu sholat setelah tauhid, Bu. Berarti tauhid heula, sholat heula. Tauhid heula. Ngan dua nu bika seneng ku Allah ti makhlukna. Jadi tauhid kedua sholat. Artinya sholat tanpa tauhid ya percuma. Jika naon umroh tapi teu pernah haji mau dapat pahala. Lamun nepi ka mah teh haji gitu. Kan sunatna ngengket kanu fardu kudu aya farduna. Eta mah sunat umroh. Sunat umroh. Lamun can haji mah ditahan pahalana. Kayak mah di akhir sebelum meninggal haji baru dapat pahala umroh eta. Tapi sampai meninggal tidak haji, umrohna kita dapat pahala. Kayaknya jalan-jalan kali hari haji mah. Eta. Jadi jangan terkecoh gitu teh. Kadang ada orang merasa cukup umroh aja, itu lebih bahaya. Jadi haji teh wajib cenah aya teh bahaya, cukup umroh we itu. Nauzubillah ya. Umroh sakade kualna. Tah kun umroh, Bu umrohnya hayang haji gitu enggak. Nya da biayana teh pasti benten. 2 kali lipat. Cuma rugi Bu mun teh can haji umroh wae gitu. Mun dihijikeun. Tapi kalau ada baca ka batur. Bisa nu tersinggung gitu. Tapi ya orang kana ya fokus deui nya. Sakidik deui nya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun eta dibacana naon? Suratun ya? Idhar. Karena apa? Tanwin hamzah. Iya, tanwin menghadapi hamzah. Hamzah itu sebagian huruf idhar. Huruf idhar teh aya gen naon wae? Hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. Hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. Hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. Sabar hiji? Benar. Eta huruf idhar. Ning dina naroman kamari. Hamjun pahaun summa ainun kho. Muhmalatan di sumaginun kho. Eta nya. Aing mah teh ada kenawan nuju. Adit oh ya. Ditinggal. Eta huruf idhar aya gen? Genep. Suratun ta ieu ye. Tanwin mainan hamzah. Dibacanya harus Idhar. Idhar teh naon harusna? Jelas. Jelas naonna? Jelas enna nya. Tanwinna jelas. Suratun, tak terus jelas mah langsung we anzalnya. Jangan Bu, idhar mah enggak ditahan. Dijelaskan aja bacaan. Beda dengan iqlab, idgham dan ikhfa. Itu mah ada penahanan. Suara teh ditahan gitu. Jadi agak lama, 2 sampai 3 harakat. Suratun kelewat ya, mana itu tah? Matobi'i. Berapa harakat? 2. Kenapa? Wau. Domah bertemu wawu ya. Itu salah satu tanah tanah matobi itu ada 4. Pertama ini domah bertemu wawu sukun. Kedua patah bertemu alif.
Ketiga kasroh bertemu iya sukun. Keempat fathah berdiri di atas selain Hamzah. hamzah. Kalau di atas hamzah namanya mad badal. Suratun ang ikhfa. Kenapa? Nun mati menghadapi zai ya. Kan tanwin dan nun mati ya. Hukum tanwin dan nun mati itu terbagi 4 ya. Nun mati dan tanwin atau tanwin dan nun mati. Nah ini zai termasuk salah satu harap Ikhfa. Harap ikhfa itu ada 15 paling banyak ya. Pokoknya huruf idhar 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, gin, ho. Huruf idgham juga 6 yaitu hiar malunanya ya, ra, mim, lam, waw, nun ya. Terus iklab 1 ba. Nah sisanya jadi idhar 6, idgham 6, iklab 1 13. Nah sisanya kan 15 ya. 28 diambil 13 itu huruf idhar semua ikhfa ya. Ikhfa. Suratun anzalna matobinaha fathah berdiri di atas dengan hamzahnya. Anzalna ha oke. Harkat. Tandana patah mayunan alif ya. Anzalna ha wa faradna samina. Nah nanya ayahnya. Jadi matobin mana nanya? Wa anzalna ipadanya. Wa anzalna fiha ya, pina matobi ha nama matobi mainan hamzah. Misah kalimah nama jaizmun limahar ha natanya. Pasti langsung panjang Bu. Fiha ya. Ayatim madba ada di atas hamzah mah madba. Masa menyebarkan hidayah. Kalau di atas selain hamzah madto patah berdiri itu ya. Kalau atas hamzah mah mad badal. Aya ya. Nah itu mad tadi. Ayatim iklab tanwin menghadapi ba ya. Makanya ada tanwin kecil nih di atasnya ya. Ayatim ditahan ya. Rada lami itu. Ayatim bayi itu ada tasydid ditahan juga tasydidnya. Jangan terburu-buru. Bayina nak matot bayina til idgham naon idgham bila guna ya menghadapi lam ya kan dua hurufnya ya. Bila guna itu lam sama ro ya. Bayina til la'allakum mimati menghadapi ta buka kitab idhar ya. La'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya